Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam mata pelajaran fisika. Di video kali ini Memfira akan membahas bab mengenai usaha dan pesawat sederhana. Di pertemuan pertama, kita akan membahas submateri mengenai usaha. Oke, kalian lihat di gambar ini ada 3 sticky man yang mencoba untuk mendorong sebuah batu besar. Nah, kira-kira menurut kalian apakah sticky man ini sudah melakukan usaha? Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, usaha adalah segala sesuatu yang menghabiskan energi. Jadi kalau kita lihat di gambar, kita bisa mengatakan bahwa ketiga sticky man ini sudah melakukan usaha karena dia menghabiskan energinya untuk mendorong batu besar. Tapi di dalam fisika, definisi dari usaha itu berbeda. Di fisika, definisi usaha itu berkaitan dengan gaya yang menyebabkan benda berpindah posisi. Jadi ada gaya dan terjadi perpindahan. Itulah yang dinamakan dengan usaha. Jika posisi awal dan posisi akhir dari benda ini, dari batu ini tidak berubah, maka usaha dari ketiga sticky man ini adalah 0. Jadi, tidak ada usaha dari ketiga sticky man ini, walaupun ketiga sticky man ini sudah menghabiskan energi yang cukup banyak untuk memindahkan benda, tapi karena bendanya tidak berpindah posisi, maka usahanya adalah 0. Perhatikan beberapa aktivitas berikut. Ada 4 aktivitas. Pertama, mendorong mobil mogok tapi tidak kuat sehingga tetap diam. Kedua, mendorong tembok sampai berkeringat tetapi tidak roboh. Yang ketiga, mendorong meja belajar sehingga bergeser. Yang keempat, mengayuh sepeda melalui tanjakan sehingga bergerak lambat. Dari keempat aktivitas tersebut, manakah yang menunjukkan tidak adanya usaha? Ingat bahwa usaha dalam fisika selain ada gaya dorong, gaya otot yang dikerjakan juga harus diikuti dengan adanya perpindahan. Tanpa perpindahan, sebesar apapun gaya yang diberikan tetap dianggap usahanya 0. Jadi, dari keempat aktivitas tersebut, kita dapat melihat bahwa aktivitas nomor 1 dan 2 itu tidak memiliki usaha, karena mobil tetap diam, dan yang kedua, tembok tidak roboh, jadi tidak mengalami perubahan posisi. Oke, sampai di sini paham ya pengertian dari usaha. Oke, kita masuk ke rumusnya. Jadi, usaha itu didefinisikan sebagai perkalian antara gaya, F, dan perpindahan. Nah, usaha dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha atau kerja, satuannya adalah joule, F, force, itu gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan yang satuannya adalah meter. Jadi jika kalian mendapatkan soal-soal, maka usahakan satuannya sama dengan satuan-satuan berikut ini ya, joule, Newton, dan meter. Satuan sistem internasional usaha adalah joule atau disingkat dengan J kapital. 1 joule itu setara dengan 1 Newton meter. W itu satuannya joule, F satuannya Newton, S satuannya meter. Jadi joule juga bisa dapat dituliskan dengan Newton meter. Nah, ada juga satuan lain dari usaha yaitu R, ERG, di mana 1 joule itu setara dengan 10 pangkat 7 ERG. Oke, dari persamaan W sama dengan F kali S, kita dapat melihat bahwa F itu sebanding dengan usaha, begitu juga perpindahan sebanding dengan
usaha. Jadi, semakin besar gaya, maka semakin besar pula usaha. Semakin besar perpindahan, maka semakin besar juga usahanya. Dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi diketahui gaya F 1 Newton dan perpindahannya S 1000 cm. Jadi ingat, satuan dari perpindahan harus dalam meter. Jadi 1000 cm kita ubah ke meter, dapatlah 10 meter. Yang ditanya adalah usaha atau W, work. Nah, jadi W itu sama dengan F kali S, kita masukkan F-nya 1 Newton, S-nya 10, dikalikan, maka dapatlah usahanya adalah 10 Newton meter atau 10 Joule. Oke, sampai di sini paham ya. Yang kedua, nah dari soal diketahui bahwa gaya force-nya 30 Newton, W, work-nya 150 Joule, yang ditanya adalah perpindahan. Oke, kita ke rumusnya. W itu adalah F kali S. Maka kita masukkan yang diketahui, W-nya 150 Joule, F-nya 30 Newton, S yang ditanya. Maka S adalah 150 dibagi 30 Newton. Jadi 30 Newton kita pindah ruas ke sebelah kiri. Atau kita bisa gunakan juga trik cepat. Kita gunakan segitiga ajaib, W di bagian atas, W itu sama dengan F kali S. Jadi ketika ditanya S, kita tutup S-nya, maka S adalah W per F. W-nya 150, F-nya 30. Sehingga nilai dari perpindahan adalah 5 meter. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan soal ini, latihan 1. Di soal yang tadi, itu hanya terdapat satu buah gaya. Jika pada benda tersebut bekerja lebih dari satu gaya, maka besarnya usaha adalah W sama dengan sigma F dikali dengan S. Jadi, W sama dengan resultan gaya dikali dengan perpindahannya. Kita hitung dulu berapa resultan gayanya. Dan resultan gaya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Misalnya, di sini sebuah benda memiliki 3 gaya yang bekerja padanya. Ada gaya 25 Newton ke kiri, 30 Newton ke kiri, dan 40 Newton ke kanan. Nah, benda ini ternyata berpindah sejauh 50 cm ke kanan. Jadi berpindah ke sana sejauh 50 cm, maka ditanya berapakah usaha dari gaya-gaya di atas. Oke, diketahui bahwa perpindahannya 50 cm, kita ubah ke meter, maka 0,5 meter. Kemudian, sigma F-nya karena bekerja lebih dari satu gaya, maka kita gunakan sigma F, resultan gayanya. Yang ke kiri kita anggap negatif, yang ke kanan kita anggap positif. Jadi, negatif F1 kurang F2 tambah F3 sama dengan negatif 25 kurang 30 tambah 40. Itu sama dengan minus 15 Newton ke kiri karena minus. Kemudian yang ditanya adalah W usahanya. Maka W sama dengan sigma F dikali S, masukkan nilai sigma F-nya negatif 15 dikali S-nya 0,5 meter. Maka jawabannya adalah minus 7,5 Newton meter atau minus 7,5 Joule. Jadi usaha itu akan bernilai negatif dan juga akan bernilai positif dan juga bernilai 0. Nah, apa maksud dari usaha yang bernilai negatif? Nah, usaha bernilai negatif ini disebabkan karena perpindahannya berlawanan dengan arah gaya. Nah, kita lihat di soal ini, resultan gayanya ke kiri, tapi ternyata perpindahannya ke kanan. Jadi ada perbedaan arah antara gaya dan perpindahan, sehingga nilai usahanya akan bernilai negatif. Nah, untuk latihan soalnya, kalian kerjakan latihan 2 berikut. Kita masih tentang usaha pada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Budi mendorong dengan gaya maksimalnya 200 Newton.
dan dia mengalami kesulitan. Kemudian ada gaya gesek antara lantai dan lemari, yaitu 250 Newton. Nah, di sini ada 5 orang yang dapat membantu si Budi. Nah, agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7.000 joule dan berpindah sejauh 10 meter, maka siapakah yang dapat menolong Budi sehingga memperoleh data 7.000 joule dan berpindah sejauh 10 meter. Kita gambarkan dulu gaya Budi 200 Newton, kemudian ada gaya gesek 250 Newton. Ingat, gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Diketahui S-nya perpindahannya 10 meter, usahanya 7.000 joule. Kemudian sigma F-nya. Nah, sigma F-nya resultan gaya yang bekerja nanti ada gayanya Budi ke kanan dikurang dengan gaya gesek ke kiri, kemudian kita tambah dengan gaya dari ketiga orang ini, siapa saja? F1 tambah F2 tambah F3, yang arahnya pasti searah dengan arah Budi. Kemudian masukkan nilainya, 200 kurang 250 ditambah, kita misalkan saja F1 tambah F2 tambah F3 ini adalah F total, FT. Kemudian yang ditanya adalah FT-nya berapa. Oke, kita gunakan trik cepat mencari sigma F-nya. Kita cari saja dulu sigma F-nya. Sigma F itu W per S. Masukkan W-nya 7.000, S-nya 10, maka dapatlah 700 Newton. Kita sudah dapat bahwa sigma F adalah 700 Newton. Kita substitusi nilai sigma F 700 ke persamaan ini. Sigma F itu sama dengan 200 kurang 250 tambah FT, itu sama dengan 700. Minus 50 ditambah FT adalah 700, maka nilai FT kita pindah ruas negatif 50, maka pindah ruas menjadi positif 50, sehingga F totalnya adalah 750 Newton. Total ketiga gaya yang dapat membantu Budi sehingga memperoleh usaha 7.000 joule dan berpindah sejauh 10 meter itu butuh gaya 750 Newton. Jadi kita cek tiap optionnya. A, Andi, Malik, dan Jamal, kita jumlahkan gayanya dapatlah 600 Newton. Kemudian Edi, Malik, dan Zidan didapat 650 Newton. Andi, Jamal, dan Malik ini sama dengan option A, 600 Newton. Dan D, Edi, Zidan, dan Andi dapat 750 Newton. Jadi, orang yang dapat menolong Budi adalah Edi, Zidan, dan Andi. Nah, agar kalian lebih paham dengan contoh soal yang tadi, maka kalian coba kerjakan, langsung kerjakan latihan ketiga ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.